Dengan contoh permasalahan, seorang patisier ingin mempelajari pengaruh suhu ruangan atau variabel X terhadap jumlah cacat produksi telur atau variabel Y yang diakibatkannya, sehingga dapat memprediksi atau meramalkan jumlah cacat produksi. Langkah pertama, kita membuka aplikasi SPSS pada perangkat yang kita miliki. Aplikasi SPSS yang kita gunakan adalah SPSS versi 22. Selanjutnya, kita akan membuka file data yang akan kita gunakan. Pilih menu File, lalu Open, klik Data. Pilih tipe data teks, karena data yang saya miliki berbentuk file teks. Lalu pilih data yang akan kita gunakan. Klik Open. Klik Next, pilih Yes pada pertanyaan Are variable names included at the top of your file? Karena pada data yang saya punya sudah tertera variabel di atasnya. Pilih Next, pilih Next, pilih Next sampai finish karena semua telah sesuai berdasarkan default SPSS-nya. Data yang digunakan terdiri atas variabel X dan Y dengan tipe numerik. X adalah variabel suhu ruangan dan Y adalah variabel jumlah cacat produksi telur. Data terdiri atas 30 amatan. Hipotesis pada penelitian ini adalah H0 atau suhu ruangan tidak mempengaruhi jumlah cacat produksi, melawan H1 suhu ruangan mempengaruhi jumlah cacat produksi. Sebelum melakukan analisis regresi, terdapat beberapa asumsi yang harus dipenuhi, yaitu asumsi linearitas, kedua residual mengikuti distribusi normal, ketiga varians residual bersifat homogen atau homoskedastisitas. Untuk memeriksa apakah residual memenuhi ketiga asumsi tersebut, dilakukan uji linearitas, uji normalitas, dan uji homoskedastisitas. Pertama, kita lakukan uji linearitas dengan hipotesis yaitu H0, variabel X tidak memiliki hubungan linear dengan variabel Y, melawan H1, variabel X memiliki hubungan linear dengan variabel Y. Pilih menu Analyze, pilih Compare Means, pilih Means, kemudian pilih Y sebagai variabel dependent dan X sebagai variabel independent. Klik Option, pilih Test for Linearity pada pilihan Statistic for First Layer, kemudian klik Continue, klik OK. Berdasarkan tabel ANOVA, terlihat bahwa nilai signifikan atau p-value untuk linearity bernilai 0 atau lebih kecil dari alpha 0,05. Sehingga dapat disimpulkan dengan tingkat signifikan 5%, asumsi linearitas telah terpenuhi atau variabel X memiliki hubungan linear dengan variabel Y. Kemudian, kita lakukan uji normalitas atau homoskedastisitas. Melalui menu Analyze, klik Regression, klik Linear. Pilih Y sebagai variabel dependent dan X sebagai variabel independent. Klik pada pilihan Plot, kemudian centang pilihan histogram dan normal probability plot pada pilihan Standardized Residual Plots. Kemudian pilih Z-rest sebagai variabel Y dan Z-pred sebagai variabel X. Klik Continue, lalu klik OK. Asumsi normalitas dapat dilihat melalui grafik batang dan PP plot. Dari grafik batang terlihat bahwa grafik batang mendekati distribusi normal. Dari grafik PP plot terlihat bahwa scatter plot mendekati garis lurus, sehingga dapat dikatakan residual berdistribusi normal. Asumsi homoskedastisitas dapat dilihat melalui plot antara Z-pred dan Z-residual. Terlihat bahwa plot membentuk garis lurus yang berada di sekitar 0, sehingga dapat dikatakan residual memenuhi asumsi homoskedastisitas. Karena ketiga asumsi telah terpenuhi, maka analisis regresi dapat dilakukan. Regresi yang terbentuk adalah Y sama dengan minus 24,381 plus 1,45X. Artinya, ketika suhu ruangan bernilai 0, maka tingkat cacat produksi akan bernilai minus 24,381 dan setiap kenaikan satu suhu ruangan akan meningkat cacat produksi sebesar 1,45 satuan. Selanjutnya, kita akan melakukan uji parsial untuk menguji apakah benar variabel X mempengaruhi variabel Y. Hipotesis uji H0 atau beta 1 sama dengan 0, H1 sama dengan beta 1 tidak sama dengan 0. Alpha yang digunakan adalah 0,05% atau 5%. Dilihat dari nilai signifikan atau p-value sama dengan 0, artinya p-value kurang dari alpha sehingga tolak H0. Maka dengan tingkat signifikan 5% cukup bukti untuk menyatakan bahwa variabel suhu ruangan berpengaruh terhadap variabel tingkat cacat produksi. Lalu seberapa besar pengaruh tersebut dapat dilihat berdasarkan nilai R square berdasarkan
0,913, artinya variansi atau keberagaman tingkat cacat produksi mampu dijelaskan sebesar 91,3% oleh variabel suhu ruangan dan 8,7% dijelaskan oleh variabel lainnya. Selanjutnya, kita akan melihat model secara keseluruhan melalui uji simultan atau uji F. Hipotesis uji H0, model belum sesuai. H1, model telah sesuai dengan alfa sebesar 5%. Berdasarkan tabel ANOVA dapat dilihat nilai signifikan atau p-value sama dengan 0, artinya p-value kurang dari alfa sehingga tolak H0. Maka dengan tingkat signifikan 5% cukup bukti untuk menyatakan model Y sama dengan minus 24,381 ditambah 1,45X telah sesuai. Sekian penjelasan dari kami, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.